Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke, Ustazah berharap semuanya sehat-sehat selalu ya. Selalu berada di dalam rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun. Hari ini kita akan belajar dengan Ustazah Rizky dengan format yang berbeda. Kita belajar secara online. Tatap muka hari ini kita akan belajar untuk persiapan untuk menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT. Beberapa materi mungkin sudah kita bahas di sebelum PTS, karena nanti yang akan kita ujikan di PAT ini hanya materi sampai dengan penilaian tengah semester atau kemarin ya. Baik. Baik, kita sedikit mereview ya. Kita mereview kembali materi yang sudah Ustazah sampaikan belum pandemi ini berada. Yang pertama adalah tentang describing people. Bagaimana kita bisa menggambarkan orang, mendeskripsikan orang dalam bahasa Inggris. Oke, describing people. Masih ingat nggak ya sama gambar ini? Nah, ada gambar beberapa anak kecil, kemudian ada Simbah, juga ada kakak, ada adik. Di sana ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang mengikuti. Kalian diminta untuk menebak. Seperti nomor 1, she is a girl, she is small, she is young, and she is happy. Who is it? Waktu itu kalian menjawab apa? Ketika kita mendengar she is girl, berarti kita akan mencari manakah yang anak perempuan. Kemudian she is small, apakah yang kecil di situ? Apakah Anne? Apakah King? Kemudian she is young, berarti yang paling muda. Dan kemudian she is happy, yang mukanya terlihat bahagia, yang mana? Kira-kira jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah Anne. Kemudian yang kedua, he is small. Berarti kita cari yang laki-laki karena subjeknya adalah he. He is old. Old itu adalah tua ya. He is happy. Manakah yang mukanya terlihat bahagia? Siapakah dia? Old, small, happy. Oke, betul. He is Ben. Next, number 3. She is big. Oh, berarti yang besar. She is old, yang terlihat tua. She is sad, mukanya terlihat sedih. She is sad. Siapakah dia? Who is it? Yep, dia adalah May. The last one, he is a boy. He is big, laki-laki. Kemudian dia besar. He is 10 years. Lihat mana yang umurnya 10 tahun, terlihat di kaos. Kemudian he is sad, mukanya terlihat murung. Iya, betul. Dia adalah Sam. Oke. Dalam materi describing people, Ustazah dulu membagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama adalah physical appearance, dari sisi fisik, penampakan fisik yang terlihat. Mulai dari gendut, kemudian kurus, fat or thin, kemudian dari tinggi, tall, kemudian lawannya adalah short, pendek. Kemudian bisa juga terlihat dari bentuk rambut. Ada yang mungkin rambutnya pendek, ada yang bentuknya rambutnya panjang, warna rambut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi personalities. Personalities itu adalah sisi yang tidak terlihat. Kalau tadi fisik kan kelihatan semua tuh, besar, kecil, tinggi, pendek, big, small, tall, short, thin, fat. Semuanya adalah terlihat dari bentuk fisik. Tapi yang kedua ini terlihat dari personalities atau
hal-hal yang tidak terlihat, yaitu sifat yang ada di dalam orang tersebut. Semisal apa ya yang termasuk personalities, semisal adalah dia ternyata pintar, clever. Terlihat tidak? Tidak. Itu maksudnya adalah personalities. Kemudian setelah clever ada honest. Honest itu adalah jujur. She is honest girl. Dia adalah anak yang jujur. Kita tidak pernah tahu dia jujur atau tidak kalau kita tidak melihat kepribadiannya dia. Kemudian smart, sama seperti clever tadi ya. Smart, pintar. Kemudian baik hati, kind-hearted. She is a kind-hearted. He is a kind-hearted boy. Berarti dia baik hati. Itu personalities. Ini dua hal yang ada dalam describing people. Yang pertama tadi fisik, yang kedua personalities. Oke, berikutnya adalah describing thing. Di describing thing ini ada gambar kelas. Oke, classroom. Dalam kelas itu kita diminta untuk mendeskripsikan. Contohnya ini kelas. Kalau kita kemarin di kelas di sekolah, kita belajar tentang alun-alun Hanggawana, tentang sekolah kita, juga tentang kelas kita, termasuk rumah kita, kamar kita. Bagaimana kondisinya? Kita deskripsikan. Apakah sekolah kita, kelas kita di sini, this classroom big or small? The classroom is big or small? Ternyata kelasnya big, karena kita lihat di sana di gambarnya banyak sekali benda-benda, banyak sekali barang-barang di sana. Ini ruangan yang ikutnya adalah besar. This is a big classroom. Kemudian kita lihat kondisi berikutnya. Apakah itu bersih atau tidak? Clean or dirty? This classroom kira-kira dirty or clean? Yes. This classroom is clean. Next. What about the large? Ukurannya, the size. Size-nya lebarkah atau sempit? Large or narrow? Oke. Kelasnya adalah lebar, terlihat luas. So this is a large classroom. Ini cara kita mendeskripsikan sesuatu. Bisa tempat, bisa sebuah wisata, atau bisa juga benda-benda di sekitar kita. Describing thing. Ini contohnya adalah kelas. Kita bisa melihat hal-hal yang lain juga di luar kelas. Misalnya garden, tentang kebun. Kebunnya itu bagaimana kondisinya? Apakah di sana banyak sekali pepohonan? Many trees there. In the garden there are many trees. Ada banyak pohon. Berikutnya di kebun itu ternyata kira-kira sehat, kemudian udaranya segar, kemudian bersih atau tidak kondisinya. The garden is clean. The garden is very fresh. Atau karena di sana banyak pohon-pohon, maka sangat shady. What is shady? Apa ya? Banyak pepohonan yang menutupi. Rindang ya, rindang. Ini adalah describing thing. Describing my room, mendeskripsikan ruangan. Ruangan kita atau kamar kita. Bagaimana kondisinya? Apakah berantakan? Is it tidy or is it not tidy? Ternyata ruangannya apa? This is small room, karena hanya ada kasur, bed, and then the cupboard, bookshelf. Jadi hanya sedikit bendanya. Kita kira ini adalah ruangan yang sempit, small room. Beda dengan tadi classroom ya, the big classroom. Kalau ini karena kita ruangannya kita sendiri, maka it is a small room. Next. It is clean room. Ya, ruangannya ternyata begitu bersih, tidak ada apapun di situ. Next, tidy room.
Iya, ruangannya rapi ya teman-teman, rapi ya anak-anak. Di situ buku-buku tertata rapi, kasurnya tertata rapi. The book is on the bookshelf. The pillow is on the bed, and many stuff is in a box. Mainannya juga berada di dalam box. Jadi semuanya terlihat rapi. This is small, clean, and tidy room. Itu sudah cukup mendeskripsikan ruangan kita. Oke, sekarang yang ketiga. Kalau tadi kita sudah mendeskripsikan orang, describing people. The second one, describing thing, mendeskripsikan benda-benda di sekitar kita atau sebuah ruangan atau sebuah tempat. Yang ketiga adalah describing animal. Kalau dulu di kelas kita belajar kita bagaimana mendeskripsikan hewan-hewan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'annya di mana, suratnya apa, sudah kita buat semua. Kita hanya mereview ya, kita review saja di sini. Hewan-hewan itu kemudian kita deskripsikan. Describing animal. Di situ kelihatan ya, ada a cute cat, ada seekor kucing yang lucu. Deskripsinya apa? The first one, it has 4 legs. Punya 4 kaki, 4 legs. Karena ada 4, maka menggunakannya adalah legs. Ada huruf S-nya di belakangnya menunjukkan bahwa itu jamak. It has 4 legs. Kita sudah belajar singular and plural. Singular itu berarti yang benda-benda tunggal, singular tunggal, plural itu yang jamak. Termasuk it has 4 legs. Punya 4 kaki. It lives on the tree. Bisa saja dia hidup di pohon, bisa naik-naik pohon. It has small body. Small apa? Badannya kecil, tidak seperti tiger. Tiger has a big body. Kalau kucing dia kecil, it has small body. Next, dia punya bulu yang sangat halus. It has fur or soft fur. What is fur? Fur is bulu. Punya bulu yang lembut. Soft fur. Next, it has 2 claws. Punya cakar. And it has mustache. What is mustache? Mustache is kumis. Kucing punya kumis. Ini contohnya mendeskripsikan hewan. Cute cat. This is dolphin. Berikutnya kita coba mendeskripsikan lumba-lumba. Lumba-lumba itu seperti apa ya? How we describe a dolphin? It is animal. Pasti ini adalah hewan. It has fin. Punya fin. Apa itu fin? It has fin. Iya, punya sirip. It eats fish. Kita lihat dolphin suka memakan ikan. It lives in water. Dia hidup di mana? Hidup di air. Kemudian the color is gray. Warnanya kebanyakan adalah warna abu-abu. It's carnivore. Karena dia makannya adalah ikan, maka dia termasuk hewan yang carnivore atau carnivora, pemakan daging. It likes jumping. Dia suka melompat. It likes jumping. Nah, kalian ketika menemukan sebuah tebak-tebakan ya, misalnya it is animal, it has fin, it eats fish, it lives in water, likes jumping, the color is gray, and it's carnivore. What is it? Yes, this is a dolphin. Lumba. Jadi kita mendeskripsikan hewan itu dari apa saja, mulai dari di mana dia tinggal, habit, where it lives, di mana dia tinggal, apakah di air, water, apa dengan di darat atau di udara, in the air or in the land. Kemudian dari apa yang dia makan, what it eats, apa yang dia makan, apakah dia termasuk golongan carnivore, it is omnivore, or it is herbivore. Kita bisa mendeskripsikan hewan berdasarkan apa yang dia makan. Kemudian ciri-ciri fisik seperti tadi kita mendeskripsikan manusia ya.
Kita mendeskripsikan hewan juga bisa dari ciri-ciri fisik. Berapa jumlah kaki, bagaimana dia punya warnanya, kemudian kalau kucing tadi punya kumis ya, kemudian kalau lumba-lumba dia punya kesukaannya adalah melompat. Itu cara kita mendeskripsikan, describing animal. Next, kalau kita tadi sudah membahas describing people, describing thing, describing animal, berikutnya materinya adalah tentang to be. Karena kita akan membuat sebuah kalimat tentang mendeskripsikan sesuatu, maka kita butuh sebuah to be yang bisa menghubungkan satu subjek dengan adjektifnya. Subjeknya, kemudian kata sifatnya apa, kita butuh to be di sana. Baik. Itu video tentang to be ya, yang bisa digunakan untuk mereview apa itu to be. To be itu ada bentuknya 3. To be untuk masa sekarang is, am, dan are. Kita coba lihat contoh-contohnya ya. Kemudian penggunaannya. Untuk am digunakan oleh subjek I. Untuk is hanya digunakan untuk he, she, and it. Penggunaan he, she, and it untuk subjek itu digunakan to be is. Kemudian are digunakan oleh we, you, and they. Itu yang digunakan. Kita lihat ke contohnya, penggunaannya seperti apa. Yang pertama, I am a smart student. Menggunakan I, maka to be-nya adalah am. Di belakangnya ada adjective, yaitu smart. Belakangnya ada noun student. Jika digabungkan menjadi sebuah kalimat, I am a smart student. Ini adalah fungsi dari penggunaan to be untuk menghubungkan sebuah subjek dengan objek di belakangnya, yaitu adjective and noun. Kita butuhkan to be. Next, untuk he, she, it. He is handsome. Ada subjek he, kemudian to be-nya adalah is, dan adjektifnya handsome. Ketika dibuat kalimat, jadikan satu kalimat, sebuah sentence, it becomes he is handsome. Kemudian she is beautiful. Sama seperti tadi ya, he is handsome, she is beautiful. Subjek she, to be-nya adalah is, adjektifnya adalah beautiful. It is cute. Ini penggunaan subjek it. Misalnya kucing, kita tadi kata gantinya adalah it. It is cute, lucu. Kemudian untuk are, bagaimana penggunaannya? They, we, and you. Yaitu to be-nya adalah are. Contoh kalimatnya, you are diligent student. We are they, we, and you use are. To be-nya adalah are untuk they, we, you. Contoh kalimatnya seperti ini. You are diligent. Kamu adalah murid yang pintar. Kita gunakan you, to be-nya adalah are.
And then we are strong. The subject is we, subjeknya adalah we, kemudian to be-nya are, adjektifnya adalah strong. Jadikan sebuah kalimat, we are strong. And the last one, they are big family. They sebagai subjek, are sebagai to be, they are big family. Itu adalah contoh kalimat penggunaan to be dalam sebuah sentence. Now, move to adjective. Ini adalah bagian terakhir pembelajaran kita ketika di kelas kemarin. Kita review kembali ya. Adjective. English Sing-Sing. Opposite words. Big, small. Big, big elephant. Small, small mouse. Big and small. Tall, short. Tall, tall gentleman. Short, short boy. Tall and short. Weak, strong. Weak, weak man. Strong, strong man. Weak and strong. Soft, hard. Soft, soft cotton candy. Hard, hard rock. Soft and hard. Fast, slow. Fast, fast car. Slow, slow bicycle. Fast and slow. Heavy, light. Heavy, heavy dinosaur. Light, light feather. Heavy and light. Full, empty. Full, full cup. Empty, empty cup. Full and empty. Dirty, clean. Dirty, dirty room. Clean, clean room. Dirty and clean. Ya, itu adalah tadi video tentang opposite. Apa itu opposite? Lawan kata. Jadi penggunaan lawan kata dalam adjective, dalam kata sifat. Ya. Jadi itu 5 materi yang sudah sampaikan dan sudah review pada kesempatan hari ini. Describing people, describing thing, describing animal, to be, and adjective. 5 itu yang harus kalian ingat-ingat, kalian review kembali, kalian pahami kembali untuk menghadapi nanti ujian akhir tahun yang insya Allah akan diadakan minggu depan. Nah, kisi-kisinya seperti apa? Ini adalah kisi-kisi yang sudah buat. Jadi soalnya hanya 20 pilihan ganda dan itu dikerjakan dalam bentuk online. Nanti kalian silahkan tinggal ngeklik Bitly yang sudah di-share oleh wali kelas masing-masing. Kemudian ini sudah buat kisi-kisinya ada 20 soal ya. Describing people ada 3 soal. Kemudian describing thing, mendeskripsikan benda atau sekitar kita, ada 3 soal juga. Kemudian animal ini yang mungkin agak banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ada 6 soal yang berhubungan dengan describing animal. Kemudian untuk adjective, Ustazah lebih fokuskan ke penggunaan opposite, yaitu lawan kata dari satu kata sifat. Ada 4 soal untuk adjective. Kemudian untuk to be, itu 2 soal saja. Oh iya, terakhir ada bonus, itu tentang profession.
Silakan kalian bisa buka kembali buku kalian tentang profession. Terakhir kita bahas tentang pekerjaan-pekerjaan, bentuk-bentuk pekerjaan. Itu hanya 2 soal. Jadi semuanya ada 20 soal. Untuk latihan soalnya bisa kalian klik di alamat ini. Kalian bisa mengerjakan soalnya, bisa berulang-ulang, bisa biar tahu, bisa memperbaikinya. Oke? Nanti bisa insya Allah dimudahkan, di-review kembali, dipahami kembali, buka-buka kembali bukunya ya yang sudah kalian tulis dulu waktu di kelas, dan latihan-latihan soal yang sudah dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk review kali ini sebelum penilaian akhir tahun. Good luck buat semuanya, good luck for all, do the best, and Allah will take the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.